radio itu tidak akan musnah, tidak akan hilang. Apakah acara-acara radio yang misalnya kita kemas sedemikian rupa ini hari-hari ini masih menarik? Radio akan tetap bermanfaat kepada masyarakat. Cuma alatnya, penerimanya yang dulu bentuknya mini kompo, ya, dulu namanya portable dulunya. Nah sekarang itu tentunya anak-anak muda menggunakan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar, selamat datang di Light for Education, sebuah program yang diprakarsai oleh teman-teman dosen Prodi Penyiaran di Akademi Komunikasi Radio Binatama, Yogyakarta. Bersama saya, Widya Ningtyas Virgo Kartika, atau yang biasa teman-teman panggil saya, Bu Virgo. Saya adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini saya juga aktif sebagai staf di Suara Nusa Institute dan juga pengelola bisnis UMKM dalam bidang fashion dan kerajinan dengan label Me Time by Widya Pernik. Saat ini saya akan mengajak untuk sama-sama membicarakan tema bagaimana sih eksistensi media radio di era revolusi industri 4.0 ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sejarah telah membuktikan bahwa radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang mampu mempengaruhi opini publik sekaligus sebagai sarana hiburan dan informasi. Nah, radio ini dari masa ke masa telah menunjukkan eksistensinya sebagai alat propaganda juga loh pada waktu Perang Dunia Kedua dan juga pada waktu revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebagai sarana hiburan, radio juga buat anak muda yang sekarang jadi generasi baby boomers sampai generasi X ini sudah teruji. Nah, salah satu keunggulan media radio adalah kemampuannya membangun theater of mind untuk audiensnya. Namun pada saat ini, radio mulai tergusur eksistensinya dengan hadirnya media online yang lebih familiar dan ternyata lebih banyak disukai oleh generasi milenial. Dari berbagai keunggulan baik penampilannya, kemudahan aksesnya, dan juga dari sisi tampilannya. Saat ini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar semua terkait dengan bagaimana eksistensi media radio di era revolusi industri 4.0. Halo Pak Mawan, apa kabar? Baik Mbak, senang ketemu Mbak Virgo. Oke Pak Mawan, nah boleh saya kenalin ya Pak ya ke audiens kita ya. Nah teman-teman Bapak Wahyu Sudarmawan atau kalau kita lebih akrab nih manggilnya nih Pak Mawan, ini adalah seorang pria asli Yogyakarta. Nah beliau ini saat ini menjabat sebagai pembantu direktur 1 di Akademi Komunikasi Radio Binatama. Nah ini sekaligus beliau ini juga adalah seorang pengusaha dan praktisi media, jadi komplit banget ya, sudah mengajarnya di Akademi Komunikasi Radio Binatama, sekaligus juga sebagai seorang praktisi. Nah saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Reksa Birama Media atau yang lebih kita kenal dengan RBTV sejak tahun 2003 sampai saat ini. Nah ini yang sekaligus membuat kita harus kenali siapa Pak Mawan. Beliau adalah komisaris pada beberapa radio seperti Kakosa, NBS, dan juga saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT Radio Reco Buntung dan masih banyak aktivitas usaha sekaligus sebagai akademisi ya Pak ya, mengajar di beberapa kampus yang konsentrasinya mata kuliahnya komunikasi pemasaran. Terima kasih diberi kesempatan saya untuk berbagi pengalaman ya terkait dengan masalah pengelolaan radio siaran ini. Jadi saya mengalami masa yang cukup lama di radio sejak tahun 91 di puncak eranya radio ya, radio siaran di sudah FM, dulu AM terus pindah FM. Saya sudah mengalami masa di FM, sudah cukup bagus, penjualan
kebetulan radio yang saya kelola radio komersial, dan radio komersial memberikan dampak yang positif di radio kami. Penjualannya cukup baik sehingga kita bisa mengeksplor banyak hal, dari segi alat, dari segi teknologi, dari sisi penyiarnya kami juga dapat penyiar yang baik. Ya alhamdulillah saya mengalami itu, puncak-puncaknya popularitas itu sampai dengan di era tahun 98, kemudian krisis ekonomi turun, radio masih baik, terus berkembang lagi di era milenial ini, ketika tahun 2000 ke atas ya, tahun 2010 mulai kerasanya itu kita merasa bahwa radio mulai ada pergeseran, khususnya dalam hal para pendengarnya. Kami radio mengalami kebingungan ketika harus melayani atau mencari pendengar untuk usia milenial. Usia milenial itu berapa untuk radio? Radio itu baru bisa didengar di usia di atas 10 tahun, Mbak Virgo, teman-teman semua. Terus kemudian era 10 tahun sampai dengan usia 24 tahun, anak-anak milenial ini mulai pindah menggunakan gadget berbasis handphone. Karena kecanggihan teknologi, handphone tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi telepon saja, bisa dulu ada namanya BlackBerry Messenger awalnya, terus kemudian bisa ke sosmed, awalnya Facebook, kemudian muncul Twitter, terus Instagram, dan sekarang sampai bisa mengakses ke YouTube channel. Ini perkembangan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengakibatkan pendengar radio konvensional untuk anak-anak muda yang berbasis digital teknologi online ini berkurang jumlahnya. Lalu dampaknya apa? Pendengar kami yang dulu ya, mohon maaf, radio saya yang saya kelola saat ini adalah Radio Reco Buntung dengan segmennya family, keluarga. Kemudian yang kedua Radio MBS dengan segmen family, tapi orientasinya dangdut MBS. Terus kalau Rakosa itu radio keluarga tapi orientasinya female. Kalau Reco Buntung ini keluarga, orientasinya budaya. Nah, radio-radio ini itu kehilangan pendengar milenialnya. Terus apa yang harus saya lakukan? Pendengar saya dulu bisa 1 juta lebih, 1.100.000, 1.200.000, dan posisi saya nomor 1 di Jogja. Nah, setelah tahun 2010 ya, 2015, 2016 ini saya paling puncaknya. Pendengar kami itu tinggal 300, Mas, Mbak, teman-teman semua. 300.000. Pendengar kami 300.000, 350.000, 400.000, itu hanya sekitar itu. Tapi kami tetap nomor 1, ya. Artinya kami tetap nomor 1 radio dengan pendengar terbanyak di Jogja. Tetapi jumlah pendengarnya turun dari 1 juta lebih, sekarang hanya tinggal 350.000, 400.000. Kami harus berpikir keras bagaimana supaya pendengar kami itu bisa meningkat ya. Apalagi jangan sampai terus berkurang ditinggal. Apa yang saya lakukan? Saya harus bisa menarik pendengar-pendengar muda ini yang orientasinya tidak mendengarkan radio, tidak menggunakan mini kompo lagi. Saya rubah menjadi mendengarkan Radio Reco Buntung dengan menggunakan gadget. Caranya gimana? Wah, ini teknologi ini yang harus saya bangun. Mengajak mereka mendengarkan Radio Reco Buntung dengan awal mulanya banyak orang sudah kenal namanya streaming radio. Streaming radio sudah kita buat, ternyata radio lain juga membuat. Wah, mungkin itu nanti agak berkembang. Saya buat web Radio Reco Buntung, web radio MBS, web radio Rakosa buat. Tapi web sendiri ya terus mau ngapain? Akhirnya kita ngisi kontennya, menambah SDM-nya dengan menambah materi terkait dengan siaran informasi. Ya, kami ada wartawan radio, kita masukkan ke sana, headline-nya apa saja di web. Itu ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena kami tidak bisa bersaing dengan koran online, tidak bisa bersaing dengan televisi yang lebih cepat, informasinya lebih baik. Akhirnya saya harus mengembangkan lagi apa yang bisa saya lakukan. Langkah yang kedua adalah dengan mengembangkan sebuah
konsep yang baru berapa tahun ini saya kembangkan adalah mengembangkan Android channel, bisa diakses di gadget, tidak perlu pakai komputer, cukup di gadget Anda bisa ngeklik Radio Reco Buntung 99,4 FM. Itu Anda bisa mengakses ke Android. Terus tidak cukup itu juga, saya ngembangkan lagi. Apa itu? YouTube channel. Saya ngembangkan sistem podcasting. Program-program yang sifatnya hiburan yang bisa diupload di YouTube, kita angkat di YouTube. Tapi kami juga punya kendala di YouTube. Apa itu? Bahwa ternyata lagu-lagu harus berbayar. Ketika backsound itu ternyata kita explore secara bebas di konvensional radio, ketika dimasukkan di YouTube nggak bisa. Karena ada karya hak cipta yang tidak bisa diterima di YouTube channel. Akhirnya apa? Saya ngangkat SDM lagi untuk yang bertugas untuk melakukan editing. Lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu komersial kita hilangkan, kita nyari browsing lagu-lagu yang tidak mempunyai hak cipta untuk dijadikan background, dan itu dipakai untuk menjadi pendukung sebuah acara di channel YouTube Radio Reco Buntung. Itu kita eksplor. Tapi apakah itu dampaknya secara komersial menguntungkan? Juga tidak, Mbak Virgo. Tidak. Artinya apa? Ini juga tidak akan memberikan dampak secara langsung terus orang memasang di website kita banner misalnya gitu online itu enggak, mereka tetap nggak mau bayar, ya, tetap nggak mau. Terus di sosial media misalnya kita aktif YouTube, Instagram kita, Facebook kita itu jumlahnya banyak, apakah mereka para pengiklan juga mau membayar di tempat kita? Juga belum mau. Mereka pengennya masih gratisan, siaran di radio, bonusnya dimunculkan di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Nah seperti ini kan awal mulanya saya ambil putus asa. Aku ngetok ke uang banyak, ngetok ke SDM, nggak ada dampak langsung secara komersial. Tapi ternyata ketika ini kondisi COVID ini ya, kondisi sekarang ini yang sedang pandemi COVID ini, banyak orang-orang tidak bisa beraktivitas karena physical distancing, kembali ke radio dan pendengar radio dengan konsep tadi, radio is imagine. Radio itu adalah bagaimana membuat orang itu terkagum-kagum. Nah, atau bahasa saya itu gini Mbak Virgo, orang radio itu terbiasa dengan konsep wawo, ya toh? Suarane wah, ketok ayu, ketok lobong-lobong, baru ketemu wow. Nah, itu orang radio biasa. Kenapa itu? Makanya orang radio itu nggak mungkin namanya Mawan, nggak mungkin. Saya mesti pakai nama orang lain supaya wawonya nggak konangan ya. Nah, ini contohnya. Ya. Gitu. Makasih. Sementara itu dulu. Kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya, di sesi kita tanya jawab ya. Jadi pokoknya masih banyak sekali hal yang menarik. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jangan melewatkan bagian keduanya ya. Oke, kembali bersama kita di Light for Education. Nah, gini Pak Mawan. Nah, kira-kira apa strategi dan inovasi yang bisa dilakukan oleh pengelola media radio nih ya, agar tetap mempertahankan audiensnya baik generasi baby boomers maupun generasi yang saat ini, generasi milenial maupun generasi X, Pak? Radio itu tidak akan musnah, tidak akan hilang. Itu pemikiran saya seperti itu. Radio akan tetap bermanfaat kepada masyarakat. Cuma alatnya, penerimanya yang dulu bentuknya mini kompo ya, dulu namanya portable dulunya. Nah sekarang itu tentunya anak-anak muda menggunakan gadget. Kita membidik mereka dengan menggunakan namanya segmentasi targeting positioning.
sebagai strategi bahwa kita nggak bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Nah, segmentasi targeting positioning itu sekarang dibagi menjadi dua. Nah, seperti Radio Coba Untung ya, segmentasi radio keluarga dengan membangun citra budaya lokal, budaya Yogyakarta. Nah, konsep ini kita kembangkan menjadi dua sisi. Di sisi yang lain, saya akan tetap mati-matian mempertahankan pendengar loyal saya, pendengar setia saya yang masih mendengarkan Radio Coba Untung dengan menggunakan mini compo atau menggunakan portable radio di rumah atau menggunakan mobil ya, radio di mobil, itu tetap kita layani dengan menggunakan pendekatan yang selama ini ada. Namun karena anak-anak muda milenial sekarang ini menggunakan gadget, yang mereka saya layani juga, tetapi dengan cara ya, artinya ada beberapa segmen program kita yang diorientasikan untuk para pendengar milenial yang berorientasi gadget. Contohnya apa? Buat program game dengan menggunakan menjawabnya tidak menggunakan telepon lagi. Sekarang jawabnya dengan WA, menjawabnya dengan Instagram, menjawabnya dengan Twitter misalnya seperti itu. Terus kita mau membuat acara namanya startup bisnis. Bagaimana membuat startup bisnis, membuat podcasting. Nah, ini kita diskusikan. Penyiar-penyiar yang anak-anak muda ini kita ajak mereka untuk mempelajari hal itu dan di-share kepada masyarakat agar mereka itu bisa memudahkan masyarakat bisa paham lebih cepat melalui media radio. Itu contohnya seperti itu. Tadi contoh program-program acara radio yang menarik untuk milenial juga tertarik ya Pak, program off-air. On air ya Pak. Nah, sebenarnya segmen radio saat ini siapa sih Pak? Segmen yang paling menjadi tujuan utamanya? Segmen radio itu sebenarnya luas sekali. Cuma karena Indonesia itu kan negaranya kan unik ya. Jadinya uniknya gini, banyak perusahaan-perusahaan yang pabriknya itu di daerah-daerah, tetapi kantor pusatnya pasti di Jakarta. Sehingga kalau di dalam konsep radio itu, segmentasi targeting positioning yang paling banyak itu di Jakarta. Di Jakarta itu ada radio yang tidak muter lagu sama sekali, namanya Elisinta. Itu ya laku di sana. Radio female banyak, radio anak pun di sana ada. Tapi di daerah itu siapa? Di luar Jakarta, Mbak. Di luar Jakarta. Gak usah jauh-jauh, di Bandung, di Semarang, Jogja, apalagi di Makassar, Palembang. Itu segmentasi hanya dibagi 3, Mbak. Ya, ya, segmen keluarga, segmen anak muda, segmen female wanita. Gitu. Kalau radionya ternyata banyak anak muda, nanti dibagi lagi anak muda yang suka dangdut, anak muda suka pop, nah gitu. Female itu saya juga pernah, female yang ibu aktif atau female yang perempuan yang masih kuliahan, masih sekolah, itu gitu aja. Lah ini di daerahnya ada 3. Keluarga, anak muda, dan female. Pak Mawan, apakah acara-acara radio yang misalnya kita kemas sedemikian rupa ini hari-hari ini masih menarik minat pengiklan Pak? Alhamdulillah, COVID ini saya malah luar biasa, dampaknya cukup bagus sekali. Oh ya? Kenapa? Ya, kenapa? Karena orang ya sekarang ini saya bingung juga ketika yang laku sekarang ini apa Mbak? Ya, sandiwara radio menarik. Kenapa? Karena orang lihat sinetron di televisi produksinya indoor, ya, di dalam gedung, di dalam ruangan. Kenapa tidak boleh keluar kan? Itu. Terus ada yang salah juga dalam hal pemberitaan. Pemberitaan di radio itu jauh imajinernya itu sangat dibutuhkan. Tapi kadangkala yang salah itu adalah reporter radio gayane, laganya itu seperti dia itu reporter TV. Lah ya nggak laku gitu loh Mbak. Dia harusnya reporter radio ngomong reporter jadi reporter radio saja, jangan menjadi reporter TV. Contohnya, reporter radio akan menarik ketika ada kemarin kasus sekeluarga meninggal di Semarang karena pesta pernikahan, ibunya meninggal ya. Ini wartawannya ngomongnya seperti wartawan di televisi, nggak
menarik. Akan lebih bagus kalau dia yang cerita, orang radio akan cerita bahwa wah, seakan-akan tidak ada berita apa-apa, terus dia akan cerita bahwa wah, saya lagi galau ya hari ini. Kenapa? Baca ada informasi yang sangat menyesakkan hati saya. Didramatisir itu loh, Mbak. Pak Mawan, ini yang terakhir nih Pak, ini. Dari total, dari keseluruhan materi kita hari ini, sesuatu apa Pak yang ingin Bapak sampaikan dalam konteks inovasi dan strategi media ini Pak? Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya permukaan saja. Kalau kita bicara tentang radio lebih detail lagi banyak ya, ada aspek tekniknya, ada SDM-nya, ada programmingnya, ada musiknya, bagaimana, banyak sekali. Tapi ini baru cerita strategi di dalam kondisi milenial ini, kurang lebihnya seperti ini tadi ya. Secara umum bahwa orang radio itu sekarang ini langka, Mbak. Saya ingin ngajak mahasiswa komunikasi, khususnya ini mahasiswa Mbak di AKRB ini, Mbak ayo toh coba merintis jalur di dunia radio ini loh. Orang menggolek rezeki uang saja, di situ ada jariahnya banyak loh. Ya, kenapa? Karena kita bisa mengedukasi ke masyarakat, bisa memberikan hiburan ke masyarakat. Wah, ini dahsyat luar biasa. Itu. Yang kedua, supaya bisa seperti ini, supaya bisa mengedukasi masyarakat, biar didengar, biar pendengarnya banyak dan bermanfaat, itu dibutuhkan kreativitas. Ya, yang dinamis, kreativitas yang dinamis. Kalau di dalam ilmu itu apa? Out of the box. Ya, harus otaknya itu harus jernih. Ya, jangan ngikuti yang lain, harus mempunyai kreativitas sehingga biar hidupmu itu bermanfaat buat masyarakat. Tidak hanya sekedar mencari uang, tapi bermanfaat buat orang lain dengan bekerja di media radio yang dijual adalah kreativitas dan dinamisasi hidup. Menarik sekali, tapi mungkin nanti kita akan lanjut di sesi-sesi yang lain ya, karena seperti yang sudah Pak Mawan sampaikan, ini baru permukaan aja dan nanti kita akan atur untuk pertemuan berikutnya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Mawan sudah berbagi sharing dan pengalaman serta ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa ketemu di episode yang lain. Terbukti memang radio telah menunjukkan eksistensinya dengan inovasi-inovasi yang memang sudah saatnya dilakukan. Dan terbukti dengan perkembangan teknologi yang ada, radio tetap eksis, masih bisa kita nikmati sampai saat ini dengan teknologi yang terbaru. Oke, tetap dengerin radio. Satu quote dari Steve Allen. Radio is the theater of the mind and television is the theater of mindless. Sampai jumpa di episode live selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Salam.